Qala Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan lama ata ala Nuh minal umur arba'u mi'atin wa thamanun sana. Atau Jibril alaihissalam. Wahab bin Munabbih berkata, ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Kemudian Nuh bertanya, siapa engkau wahai laki-laki tampan? Dia nanya kepada Jibril. Jibril menjawab, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang kepadamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 1, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nah, lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin. Jadi dipakaikan baju mujahidin kepada Nabi Nuh dan mengenakannya surban kemenangan dan memberi ikat pinggang Saiful Azmi. Jadi Nabi Nuh diberi baju mujahidin, dikenakan sorban kemenangan dan diikatkan pinggang Saiful Azmi, dan berkata kepadanya, Jibril berkata kepada Nuh, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jiz bin Qabil bin Adam. Jadi ada seorang raja yang namanya Darmashil. Darmashil adalah konon katanya dia adalah seorang raja yang zalim. Dia adalah orang yang pertama kali, manusia yang pertama kali membikin arak, memeras arak dan meminumnya. Dia orang yang pertama kali bermain judi. Dia orang yang pertama kali membuat baju yang dihiasi dengan emas. Dan dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala. Penyembah 5 berhala yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu berhala Wad, Siwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Konon kelima berhala ini dikelilingi oleh 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang dibuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1.000 dhiro. Dhiro itu dari ujung jari sampai ini. Jadi satu siku. Satu siku dari ujung jari sampai sikut. Jadi satu sikut. Tapi sikutnya sikut zaman dulu. Zaman dulu itu satu sikut itu seukuran 1 sikut setengah zaman sekarang. Orangnya gede-gede, orangnya tinggi-tinggi. Konon berhala-berhala ini ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat macam-macam perhiasan yang megah. Juga ada pelayan yang melayaninya pada siang dan malam. Dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nuh keluar dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban, lalu mereka pada bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka membawa alat-alat musik, mereka menabuh gong dan menari-menari berpesta ria sambil meminum arak. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya falamma kharaja ilaihim Nuhun waqafa 'ala tal 'alin wa rafa ra'sahu ila as-sama' wa qala ilahi as'aluka an tansurani alaihim binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya. Ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang, di atas lembah dengan menengadahkan kepalanya ke atas seraya membacakan doa. Kata Nabi Nuh, ilahi ya Allah, as'aluka an tansurani alaihim. Aku memohon pertolongan kepadamu atas mereka ya Allah, binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nurnya Nabi Muhammad telah disematkan di dalam sulbinya Nabi Nuh saat itu. Maka jumlah kaum Nabi Nuh banyak jumlahnya. Seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan sekuat tenaga kepada kaumnya, wahai kaumku, kedatanganku ini adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam.
Saya mengajak kalian untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Seruan Nabi Nuh ini membuat membahana dan menggelegar sehingga terdengar dari segala penjuru, ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula, maka berjatuhanlah berhala-berhala dari kursinya. Ketika semua pelayan kerajaan kaget, begitu pula dengan Raja Darmasil yang menjadi pingsan dibuatnya. Setelah sang raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, suara apa itu? Kemudian salah satu dari mereka menjawab, itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi. Seketika itu pula raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di hadapan Darmasil, sang raja bertanya, siapa kamu? Nuh menjawab, saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam, utusan Allah Rabb. Saya datang ke sini membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala-berhala itu. Si raja berkata, jika memang benar kau gila, maka saya akan mengobatimu. Jika kau fakir, maka saya akan mencukupkan hartamu. Jika engkau terlilit hutang, maka saya akan melunasi hutang-hutangmu. Nabi Nuh kemudian menjawab, saya tidak gila, tidak fakir, juga tidak terlilit hutang. Saya adalah Nuh, utusan daripada Tuhan semesta alam. Fakana Nuhun alaihissalam awwalal mursalin wa huwa min ulil azmi wa qad ba'athahu Allah taala ila bani Qabil lamma tamadu ala ibadatil asnam wadharu ala syirki billah. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaum Qabil yang mana mereka ini telah sangat keterlaluan dalam menyembah berhala dan sengaja memperlihatkan kesyirikan kepada Allah dengan terang-terangan. Ketika itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah. Mengajak mereka untuk berikrar, mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nuh adalah utusan Allah. Dikisahkan juga bahwasanya pada waktu itu hanya ada satu orang yang beriman dari golongan wanita, yaitu bernama Amroh. Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikaruniai 3 orang putra. Nabi Nuh nikah dengan Amroh, satu-satunya wanita yang beriman. Dan Nabi Nuh punya anak dari Amroh ini, yaitu namanya Sam, Ham, dan Yafus. Serta 3 orang putri yang bernama Haswa, Saroh, dan Bahyuroh. Nanti ini Sam, Ham, Yafus ini akan bertempat di masing-masing, di berbagai tempat, mencar. Ada yang berkulit putih, ini Sam, Ham, dan Yafus itu kulitnya beda-beda. Makanya nanti ada kulit berbeda-beda, ada yang bule, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Maka ini jalurnya nasabnya mungkin kepada salah satu dari putranya Nuh ini. Setelah itu adalah pula seorang wanita yang beriman. Ada satu lagi wanita yang beriman, masuk Islam lagi, yang bernama Wal'ab binti Ajwel. Yang kemudian juga karena dia masuk Islam, iman kepada Nabi Nuh, dinikahi oleh Nabi Nuh. Nah, setelah dinikahi oleh Nabi Nuh, Wal'ab ini memiliki putra. Nabi Nuh punya putra dari Wal'ab ini 2, yang bernama Balus dan Kan'an. Yang mana nanti Kan'an itu punya cerita tersendiri. Itu termasuk anaknya Nabi Nuh yang membangkang kepada Nabi Nuh. Itu Kan'an. Namun si Wal'ab ini, istrinya Nabi Nuh, setelah mempunyai 2 anak, Balus dan Kan'an, dia kemudian murtad kembali. Dia murtad kembali. Nah, kemudian ada beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Mereka kira-kira berjumlah sekitar 70 orang. Nabi Nuh, kebayang, Nabi Nuh dakwah ratusan tahun, yang iman cuma 70 orang. Yang terdiri dari para wanita dan laki-laki. Yang beriman hanya 70 orang. Nah, setelah itu keseharian Nabi Nuh, dia adalah terus berdakwah dengan berseru bahwasanya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, dan tiada pula sekutu baginya.
Lalu semua kaum itu keluar dari rumahnya masing-masing. Bukannya beriman kepada Nabi Nuh, ketika didakwahi, mereka malah melempari Nabi Nuh dengan batu dan sendal, sehingga membuat Nabi Nuh pingsan. Mereka mengasingkan Nabi Nuh dan mereka menyeret dan melemparnya ke dalam kotoran. Ketika Nuh sadar siuman, ia kemudian mengusap wajahnya yang berlumuran darah. Ia kemudian beranjak untuk melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah belum mengetahui aku. Nah, Nabi Nuh terus berdakwah kira-kira selama 300 tahun. Itu Nabi Nuh. Tsumma innal malika Darmashil halaka wa qama ba'dahu ibnu Tauban. Kemudian Raja Darmasil mati dan diganti oleh anaknya yang bernama Tubin, yang sifatnya lebih kejam daripada ayahnya. Nuh tidak menyerah untuk mengajak beriman sebagaimana Nuh mengajak kepada ayahnya yaitu Darmashil. Tubin ini juga diajak oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah lagi kepada kaumnya selama 400 tahun setelah itu. Jadi tadi 300 tahun, nah setelah pingsan itu 400 tahun lagi. Sehingga masuk kurun yang kelima. Sedangkan kaumnya masih dalam keadaan semula yaitu kufur. Saat mendengar suara Nuh berdakwah, mereka menutup tangannya pada telinganya. Mereka tutup telinga ketika diajak oleh Nabi Nuh, ditutup telinganya. Kemudian mereka mengumpulkan batu-batu di atas loteng. Ketika Nabi Nuh lewat, maka mereka melemparinya dengan batu tersebut sampai Nuh pingsan lagi. Dan mereka menyangka Nuh telah mati. Maka burung-burung pada mengibaskan sayapnya pada saat Nuh pingsan sampai Nabi Nuh siuman kembali. Hal semacam itu terus berlangsung sampai melewati kurun yang ke-6. Ketika memasuki kurun yang ke-7 dan Tubin pun telah mati dan digantikan oleh putranya yang bernama Togrodus, yang mana lebih dolim lagi daripada Tubin. Di saat Nabi Nuh berdakwah, maka Nuh dilempari batu seperti yang sudah-sudah. Tsumma auhallahu ta'ala ila Nuh annahu lam yabqa fi aslabir rijal wala fi butunin nisa mu'minun yujibu da'wataka wa qad aqamahumullahu ta'ala fa inda dzalika da'a alaihim Nuh bi anna Allah la yabqa ahadan minhum kama akhbarallahu ta'ala anhum biqaulih. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh bahwa tiada tersisa dari tulang sulbi orang laki-laki dan dalam perut wanita yang mau beriman ikut pada dakwahmu, karena Allah telah menenggelamkannya. Maka berdakwalah Nuh pada mereka bahwa Allah tidak akan menyisakan dari mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Maka setelah itu terbukalah pintu langit atas doa Nabi Nuh dan bergeraklah para malaikat. Qala fa inda dzalik auhallahu ilaihi anisna'il fulka al-ayah. Sang rawi mengatakan bahwasanya fa inda dzalik, setelah itu para malaikat pada bergerak, maka Allah memberi wahyu kepada Nuh agar membuat perahu, anisna'il fulka. Berbuatlah perahu. Kemudian Nabi Nuh bertanya, belum paham perahu itu apa? Ya Allah, apa perahu itu? Allah kemudian menjawab, perahu adalah rumah kayu yang berjalan di permukaan bumi. Lalu Allah memerintahkan Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Ada yang mengatakan bukan jati, abnus. Tapi yang masyhur adalah pohon jati. Dan kemudian Nabi Nuh menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun. Sampai penebangan. Sejak ditanam sampai ditebang itu 40 tahun. Langit dicegah hujan dan bumi dicegah menumbuhkan pepohonan. Di waktu itulah langit tidak meneteskan air hujan dan bumi pun tidak menumbuhkan rumput. Wanita-wanita, hewan jinak maupun buas juga tidak bisa beranak.
bahkan burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi untuk membuktikan suatu hujjah pada semua manusia sebelum azab tiba. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati. Lalu Nuh bingung, bagaimana cara memindahkan kayu tersebut? Maka Allah memberi wahyu kepada Nuh bahwa sesungguhnya Iwaj bin Unuk yang mampu menggendongnya. Suruh digendong, suruh dibawa kayu-kayu itu oleh Iwaj bin Unuk. Siapa Iwaj bin Unuk? Al-Kisai mengatakan bahwasanya anna Anuk ummu Iwaj kanat min auladi Adam wa kanat syani'atal mandor qabihatas syakli wa kanat sahiratan mahiratan fawaladat Iwajan fawaladat uj thumma matat ba'da wiladatiha bima'ati sanah. Imam Al-Kisai mengatakan bahwasanya sesungguhnya Anuk ibunya Auj, Anuk ibunya Auj, yang disuruhkan Auj itu putranya Anuk. Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam, yang mana Anuk itu orang yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia Anuk ini tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj, kemudian Anuk ini mati setelah umur Auj 100 tahun. Falamma kabur Auj kana 'azimal khilqah tuluhu situmi'ati dhira' bidhira'il qadim. Ketika Auj sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 dhira', 600 hasta, 600 siku. 600 siku. Lebarnya juga sama. Yang mana ukuran dhira' zaman dahulu itu seukuran dengan 1,5 dhira' zaman sekarang. Sehingga diceritakan saking tingginya Auj ini, di saat banjir bandang dan topan tiba, banjir itu tidak bisa sampai pada lututnya si Auj ini. Di saat ia duduk di atas gunung, ia bisa memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan dari dalam laut tersebut, serta bisa memanggangnya di terik matahari. Di saat ia marah, maka seluruh penduduk desa dikencingi dan membuat mereka tenggelam di dalamnya, dalam air kencing. Ini ceritanya seperti itu, kata Imam Al-Kisai. Diceritakan pula bahwasanya ia memperdayakan penduduk desa. Maka penduduk desa berkata kepadanya, kami akan membuatkanmu baju dan kami tidak akan mengambil harga kecuali setelah 1 tahun. Bayarnya boleh, nanti dianjuk 1 tahun. Setelah itu semua penduduk desa keluar untuk membuat baju dari kapas dan memakaikannya pada Auj, yang kemudian membuat Auj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut. Di saat ia ingin melewati perkampungan itu, ia ingat akan janjinya, maka ia cepat-cepat lari karena takut ditagih hutangnya. Karena Auj itu sebenarnya kuat, ingkar janji bisa, tapi zaman dulu belum ada ingkar janji. Wa yurwa anna Auj bin Anuk asya minal umur arba'ata alafi sanah wa khamsami'ati sanah wa adraka ayyama Musa. Disebutkan bahwasanya Auj itu hidup selama 4.500 tahun sehingga ia bisa menjumpai Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Israel, Auj ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Dan di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Musa untuk memukul mundur tentara Musa. Namun gagal karena Allah mengutus burung hudhud dan menjadikan burung hudhud itu mempunyai paruh besi. Lalu burung tersebut turun ke batu itu dan memaruhnya sampai berlubang. Setelah itu batu tersebut jatuh ke leher Auj dan membelenggunya sehingga ia tak bisa bergerak. Jadi gunung batu yang diangkat itu kan gunung batu. Gunung batu diangkat untuk menghancurkan pasukannya Nabi Musa, dipatuk oleh burung hudhud yang berparuh emas sampai bolong. Begitu bolong langsung langsung itu membelenggu si Auj ini. Nah di saat
Musa melihat kejadian itu, maka Musa mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya yang memiliki tinggi 10 dhira tongkatnya. Maka pukulan Musa itu sampai mengenai lutut Auj. Ketika pukulan Musa menghantamnya, saat itu juga Auj terjatuh dan mati tergeletak di lapangan seperti gunung besar. Tergeletak, Auj itu gede, maka ketika mati seperti gunung besar. Makanya diceritakan bahwasanya di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama To'i. Di sana ada jembatan yang besar jembatan. Konon katanya bahwasanya jembatan itu berasal dari tulang iganya Auj bin Anuk. Dan hal ini termasuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi jembatan itu termasuk salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Imam Al-Kisai berkata, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang akan menggendong kayu adalah Auj dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairah, maka Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Dan kemudian Auj berkata, aku tidak mau menggendong itu kecuali engkau bisa mengenyangkanku dengan roti. Minta makan, minta diburu, buruhnya makan roti. Maka Nabi Nuh memberikan 3 potong roti. 3 potong roti, kemudian Auj berkata, kalau gunung ini aja dijadikan roti, saya makan, maka saya nggak bakalan kenyang. Ini kamu cuma 3 potong. Kata Auj, kata Nabi Nuh, udah ini makan aja dulu satu dulu. Dimakan satu. Ketika memberikannya, Nabi Nuh kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan kepada Auj. Dimakan oleh Auj. Setelah dimakan oleh Auj, Nabi Nuh kasih lagi 1 potong lagi. Kata Auj, udah, aku udah kenyang. Aku udah kenyang. Kata Auj. Baru 1 potong roti dia sudah kenyang. Karena apa? Karena Bismillah. Nuh memberikannya dengan menyebut nama Allah. Nah, makanya kalau kita makan baca Bismillah. Kalau enggak Bismillah nanti makan enggak kenyang-kenyang. Gitu. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu mulai dari Kufah sampai ke Hairah dengan sekali muatan, dipikul sekali muatan, dibawa semuanya oleh Auj ke daerah Hairah. Falamma sara al-khashab inda Nuh qala ya Rabb wa kaifa asnau hadha safina. Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada di hadapan Nuh, kemudian Nabi Nuh berkata, ya Allah, bagaimana cara untuk membuat perahu? Kemudian Allah mengatakan bahwasanya memberikan wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu. Lalu Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lain serta memakuknya dengan paku besi. Kemudian menjadikan bagian depan atau kepala perahu seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jago, paruhnya seperti paruh burung alap-alap atau gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan kemudian menjadikannya 3 tingkat. Udah canggih nih kapalnya, udah 3 tingkat. Satu pendapat mengatakan 7 tingkat, bukan 3 tingkat tapi 7 tingkat. Ibnu Abbas berkata bahwasanya perahunya Nabi Nuh ini panjangnya 1000 dhira, 1000 siku zaman harita. Lebarnya 600 dhira dan tingginya 300 dhira. Itu kapal sangat-sangat besar. Ini mengalahkan kapal Titanic ya. Diceritakan wayurwa annahu aqama fi amaliha, bahwasanya Nabi Nuh membuat perahu itu selama 40 tahun. Semua kaumnya menghina dan meremehkannya. Mereka berkata, wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi tukang kayu sekarang. Imam Al-Kisai mengatakan bahwasanya pada suatu malam kaumnya Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut. Akan membakar perahu tersebut, akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Kemudian mereka berkata bahwa ini adalah sihirnya Nuh. Di saat pembuatan perahu sudah hampir selesai, maka Nabi Nuh melapisinya dengan aspal. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya agar memberi 4 paku di samping kanan kiri perahu dan memberi ukuran di setiap satu pakunya. Diukir di setiap satu pakunya. Kemudian Nuh bertanya, ya Tuhan, ya Allah,
apa faedah ini? Apa faedahnya? Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwasanya ini adalah nama sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Perahu ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut, kata Allah. Maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna. Tsumma antaqahullah faqalat jaharan wan nas yasma'unaha. Kemudian Allah membikin perahu itu bisa bicara dengan izin Allah. Kemudian perahu itu berkata, la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin anas safinah allati man raqibani naja wa man takhalafa anni halaka. Kata perahu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ilahul awwalin. Tuhan yang maha awal, yang maha akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir. Aku adalah kapal perahu, barang siapa yang menaikiku maka dia selamat, dan barang siapa yang tidak mau naik kepadaku maka dia akan celaka. Faqala Nuh tu'minuna al-an faqalu inna hadza sihruka. Kemudian Nabi Nuh berkata, kalian percayakah? Sekarang kalian percayakah? Ini perahu bisa berkata, bisa memberikan kesaksian. Mereka kaumnya Nabi Nuh tetap tidak percaya. Mereka mengatakan, ini adalah sihirmu wahai Nuh. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nuh, wahai Nuh, murkaku sudah memuncak bagi orang-orang yang mendurhakaiku. Lalu Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan. Dan kemudian Allah menurunkan bola mata dari surga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nuh. Yang mana Nuh bisa mengetahui pergantian siang malam dari bola mata tersebut dan lewatnya waktu-waktu. Kemudian Nabi Nuh meminta izin kepada Allah untuk melakukan haji. Dan Allah mengizinkannya. Maka berangkatlah Nabi Nuh untuk menunaikan ibadah haji. Di saat Nabi Nuh menuju Mekah, para kaumnya ingin menghancurkan perahu tersebut. Kemudian perahu tersebut oleh Allah diangkat oleh para malaikat, diangkat ke atas sehingga mereka tidak mampu untuk menghancurkan perahunya Nabi Nuh. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nuh agar naik ke atas gunung dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, wahai hewan liar, burung-burung, hama, kutu, semua makhluk, kemari dan naiklah kalian semua dalam perahu karena azab sudah dekat. Teriakan Nuh tadi terdengar sampai arah barat dan timur. Maka para hewan liar, burung-burung, hewan ternak, semua berdatangan menghadap kepada Nabi Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian Nabi Nuh berkata bahwasanya, sungguh aku telah diperintahkan agar membawa kalian bersamaku secara sepasang-sepasang. Lalu Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membawa semua kayu serta membawa jasad Adam dan Hawa. Kemudian ditaruh dalam peti. Ia juga membawa Hajar Aswad dan tongkat Adam yang dibawa turun dari surga dan menaruhnya dalam peti bersama suhuf mushaf. Nah, diceritakan bahwasanya hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai. Dikarenakan ekornya keledai itu diikat oleh iblis, ditalian oleh iblis. Nah, maka ia kesulitan untuk masuk. Maka Nuh menyangka bahwa keledai itu tidak mau masuk ke perahu. Kata Nabi Nuh, berkata kepada keledai, masuklah ya la'in, masuklah wahai terkutuk. Kemudian keledai itu masuk. Keledai itu masuk bersama dengan iblis. Nah, di saat Nabi Nuh melihat iblis masuk, Nabi Nuh bertanya, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kemudian iblis menjawab, kamu sendiri yang mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau telah berkata, masuklah ya la'in wahai terkutuk, dan tiada yang terkutuk di dunia ini secara mutlak selain aku, kata iblis. Nah, jadi ceritakan juga bahwasanya Nuh melarang semua penumpang untuk berhubungan intim, melakukan hubungan suami istri di dalam kapal. Karena khawatir kalau berhubungan suami istri maka akan beranak, kapal akan penuh. Pokoknya selama di dalam kapal tidak boleh berhubungan intim. Maka semuanya mematuhinya kecuali anjing. Anjing malah berhubungan intim dengan betinanya. Lalu kucing melaporkan kepada Nuh tentang apa yang dilakukan oleh anjing.
Akan tetapi anjing mengingkarinya. Dan bahkan anjing mengulanginya lagi sampai 2-3 kali. Kemudian kucing melaporkannya lagi kepada Nabi Nuh. Kemudian Nuh memanggil mereka dengan aib. Maka terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Sampai sekarang anjing dan kucing itu musuhan. Kucing berkata, di setiap aku kawin, aku berkeinginan agar aku tidak melihat anjing. Dan anjing juga tidak melihatku. Diceritakan bahwasanya ketika kotoran hewan sudah banyak berceceran di dalam perahu, 6 bulan kan banyak kotoran hewan di dalam perahu. Maka para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh. Mengadu kepada Nabi Nuh bahwasanya kotoran sudah sangat banyak sekali di dalam kapal. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, peraslah ekor gajah. Peras ekor gajah. Ketika Nuh memeras ekor gajah, maka keluarlah babi jantan dan babi betina. Dan kemudian babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer tadi. Setelah itu Allah menciptakan tikus jantan dan betina dari bersinnya babi. Babi bersin, keluar tikus. Tikus-tikus itu beranak pinak dan terus menggerogoti kiri kanannya perahu. Melihat kejadian itu, para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh. Maka dari itu para kucing-kucing dan musang memangsa dan memakan tikus-tikus sehingga musnahlah tikus-tikus tadi. Sejak hari itu awal mulanya terjadi permusuhan antara tikus dengan kucing liar ataupun dengan musang. Nah, itu sampai akhirnya dan pada saat Nabi Nuh itu terjadi banjir saat itu, semua yang tidak ikut di atas kapalnya Nabi Nuh semuanya binasa. Semuanya binasa. Gitu. Makanya yang ada bapak moyang itu semua penumpang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Itu. Karena semuanya itu binasa. Sampai nanti pada saatnya nanti Nabi Nuh itu kapalnya setelah 6 bulan itu akan berlabuh di Gunung Judi. Di Gunung Judi di daerah Jeddah sana. Ini diantara bahwasanya ternyata Nabi Nuh disebutkan oleh As-Suyuti, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Nuh ternyata bertawassul, minta keselamatan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, bertawassul dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi saja bertawassul, memohon kepada Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang jelas banyak dosa, banyak kesalahan, lebih pantas kita untuk memohon ampunan kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dengan juga bertawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad